yaitu unsur kimia periode 4, itu periode 4 itu A, itu ada SJ, TI, V, CR, dan MN. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Saman Mirza. Saya Muhammad Zulia. Saya dari Purna. Saya Liza. Saya Reni Azril. Yang pertama yaitu adalah sifat fisika. Yang satu, sifat logam. Setiap atom logam mampu melepaskan sejumlah elektron sehingga atom logam menjadi bermuatan positif. Sedangkan elektron dapat bergerak bebas sepanjang struktur logam. Ikatan antara ion logam yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif, inilah yang membuat ikatan logam pada unsur boron transisi menjadi sangat kuat, memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listriknya lebih baik dibanding logam boron utama. Dan yang kedua itu titik meleleh dan titik pidih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik meleleh dan titik pidih yang tinggi karena ikatan antara atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik meleleh dan titik pidih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat. Lainnya karena pada seng orbitalnya D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga ada sifat magnetan. Logam SC, TI, V, CR, dan MN bersifat paramagnetik, tertarik ke bagian oleh medan magnet. Sedangkan Cu dan Zn bersifat diamagnetik atau tidak tertarik atau terpengaruh oleh medan magnet. Untuk Fe, Co, dan Ni bersifat ferromagnetik atau sangat tertarik oleh medan magnet dalam badan adat. Yang keempat ada pembentukan sinyal berwarna. Warna-warna ini muncul sebagai akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3D, sehingga ada elektron yang menyelidiki orbital berpasangan. Kemudian tereksitasi dengan menyerap energi dari cahaya sinar dampak ke tingkat energi yang lebih tinggi, lalu memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Jari-jari atom berada di tempat tidak teratur dari kiri ke kanan karena pengaruh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya elektron-elektron akan lebih menjauhi atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Selanjutnya sifat kimia. Sifat kimianya yang pertama ada kereaktifan. Jadi data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki hadro potensial elektroda negatif kecuali Cu. NO plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakannya logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Ini contohnya. Terus ada skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya yang kedua, pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai
Basal-Lewis penyedia pasangan elektron. Contohnya Cu H2O, Fe Cn, Cl NH dengan CH3. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit dengan pengabsorpsi sinar tanpa senyawa Fe dan Zn tidak berwarna. Dan itu ada manfaat unsur, itu satu scandium atau Sc. Logam ini ditemukan pada mineral terfetit. Scandium dibuat dengan elektrolisis cairan Sc C13 yang dicampur klorida air. Manfaat unsur ini utamanya ketika dipaukan logam lain, misalnya paduan aluminium scandium dipakai pada industri aeroangkasa dan peralatan sukan. Dan itu ada kedua, itu titanium atau Ti, ditemukan pada mineral rutil di biji besi sebagai ilmenite dan titanium terdapat pula pada karang, silikat, bauksit, batubara, dan tanarium. Titanium dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Titanium dipakai pada badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Pada suhu tinggi, kekuatan titanium cenderung stabil. Yang nomor 3 ada vanadium atau V. Vanadium terdapat pada senyawa karnotit dan vanadinit. Vanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reaksi V2O5 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Vanadium kerap dipergunakan untuk membuat peralatan dengan kekuatan dan benturan tinggi. Contohnya per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Yang keempat ada kromium atau Cr. Unsur ini ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil kromofor. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan reduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Krom sering digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat, hingga membentuk banyak alor logam campuran yang bermanfaat. Selanjutnya, yang kelima ada mangan atau Mn. Mangan bisa ditemukan pada biji berupa pikrolisit dan ferrosit. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi NnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Mangan dipakai pada produksi baja yang berguna saat pemurnian besi. Selain itu digunakan pula untuk mengeraskan baja. Yang keenam ada Fe. Besi jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi seperti hematit, siderit, dan magnetit. Besi dibuat menggunakan biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Besi digunakan dalam bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Dapat pula unsur ini untuk bahan tinta untuk memperalatan kaca. Selanjutnya yang ketujuh nikel atau Ni. Nikel bisa ditemui sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, dan silika. Nikel sering ditemukan pada komponen pemanas listrik sebagai logam campuran. Nikel juga untuk aliase seperti pada baja stainless, monel, alnico, dan nikro. Yang kedelapan tembaga, Cu. Unsur ini dapat ditemukan pada pirit, tembaga, bornis, kuprit, melakonit, dan malasit. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui tahapan pengapungan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Tembaga kerap digunakan sebagai kabel jaringan listrik. Pipa lendeng juga sebagai memakai bahan dari campuran tembaga.
Zn atau Zn atau Zn. Unsur tersebut ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti zinc blending, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti amorfit. Pembuatan logam zinc dilakukan dengan memanggang zinc sulfida atau ZNS, lalu oksida zinc direduksi dengan karbon pijar. Zinc digunakan dalam pelapisan besi dan baja sebagai pencegah karat. 10. Ada kobalt atau CO. Kobalt di alam ditemukan sebagai arsenda dari Fe, CO, Ni, dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Unsur kobalt ketika hujan hidroksida hujan akan timbul atau NaOCl. Kobalt dipakai dalam pembuatan alniko dengan menyampurnya dengan besi, nikel, dan logam lain. Paduan kobalt, kromium, dan wolfram bisa dimanfaatkan dalam peralatan berat, peralatan bersuhu tinggi, peralatan yang berkecepatan tinggi. Dan itu ada cara pembuatan unsur golongan logam. Itu skadium atau Fc. Logam skadium dibuat dengan elektrolisis cairan Sc C13 SCC I3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Dan itu ada titanium atau Ti. Logam titanium atau Ti diperoleh dengan cara mengalirkan gas kloris pada TiO2 sehingga terbentuk TiCl. Dengan reaksi TiO2 ditambah 2C ditambah 2Cl2 menghasilkan TiCl4 ditambah 2CO. Dan ada contoh selanjutnya yaitu TiCl terjadi direduksi dengan logam Mg pada suhu tinggi yang bebas oksigen. Reaksinya yaitu TiCl ditambah 2 Mg menghasilkan Ti ditambah 2 Mg Cl2. Selanjutnya ada vanadium atau V. Vanadium dihasilkan dari reduksi V2O2 1O2 dari reduksi VO dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Reaksinya ada 2V2OS plus SSI plus Fe plus 4V plus menghasilkan 4V plus Fe plus 5Si2. Terus ada krom atau Cr. Krom atau FeCr2O4 direduksi oleh karbon menghasilkan ferekrom. Reaksinya ya itu ada di situ. Merupakan ferokrom logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya Cr2O3 plus 2Ai menghasilkan Ai2O3 plus 2Cl. Selanjutnya ada mangan atau Mn. Pembuatan mangan dilakukan dengan reaksi NO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya seperti gambar di depan. Logam mangan murni dibuat dengan proses alumino termi seperti pembuatan logam krom. Reaksinya seperti gambar di depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.